Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, berpeganglah pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah di dunia, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan di akhirat, berpeganglah kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan dunia dan juga di akhirat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati walihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannibil mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sihhi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan wa yudhihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanul ma'ali wa qadman bil zawali mawdi'an bil mithal wa alhamdul minna wa salamu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu la'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi
من أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Qasas 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنبياء فعميت عليهم الأنباء يومئذ وهم لا يتساءلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, dan pada hari itu, yaitu hari kiamat, yunadihim, akan diseru mereka, akan dipanggil mereka. Fayaqul, maka Allah mengatakan kepada mereka, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawabkan kepada para utusan, pada rasul-rasul kalian. Jadi besok di yaumil kiamah adalah hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, termasuk kita bertanggung jawab terhadap para nabi-nabi kita. Kalau kita bertanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin kita, makanya berat jadi seorang pemimpin itu. Dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Gimana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Di dalam keluarga, seorang laki-laki adalah pemimpin. Kelak di yaumil kiamah, seorang pemimpin dalam keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pak RT juga seorang pemimpin di ke-RT-annya. Kelak di yaumil kiamah, Pak RT akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Pak RW, demikian pula Pak Lurah, kepala desa, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya di wilayahnya. Wali kota, bupati, gubernur, bahkan Pak Presiden pun akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya.
termasuk diri kita sendiri, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin selama ini. Makanya kita sebagai seorang pemimpin sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama ini. Kalau sampai kita tidak siap, maka apa yang terjadi? Fa'amiyat alaihimul amba, maka akan gelap, akan tidak kelihatan, akan buta. Alaihim, atas mereka, amba, berita-berita, penjelasan-penjelasan, sehingga mereka tidak ada jawaban, tidak ada alasan lagi. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Fahum, maka mereka la yatasaalun, mereka tidak bisa bertanya satu dengan yang lainnya, tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Lain halnya kalau di dunia kita masih bisa bertanya kepada teman-teman kita, masih bisa kita bertanya, masih bisa kita mencari solusi, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Namun besok di yaumil qiyamah la yatasaalun, tidak bisa satu dengan yang lainnya bertanya, tidak bisa memberi jawaban satu dengan yang lainnya, tidak bisa. Makanya hati-hati tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, jaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya, pergunakan nikmat itu kepada hal kebaikan. Makanya kita kalau sadar, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Jangan sampai nikmat-nikmatnya Allah yang seharusnya menjadikan kita lebih kenal kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, justru akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita, sehingga kita tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Fa'amma man tabah, dan lain halnya lagi, fa'amma man tabah, maka adapun orang-orang yang bertaubat, wa amanah, dan beriman mereka, wa amila sholehan, dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, fa'asa, maka mudah-mudahan ayyakuna minal muslihin, sungguh-sungguh menjadi mereka dijadikan oleh Allah minal muflihin, dari kelompok orang-orang yang beruntung. Fa'asa, pasti, kalau Allah sudah bilang mudah-mudahan, itu adalah sebuah kepastian. Pasti, fa'asa, maka pasti ayyakuna minal muflihin, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah, kemudian meningkatkan keimanannya, kemudian membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, pasti hidupnya akan diberuntungkan oleh Allah, pasti hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kembali kepada Allah. Apabila ada kesirikan-kesirikan di dalam hati kita, sucikanlah dengan bertasbih kepada Allah. Makanya kalau kita ingin beruntung, bertaubat, tingkatkan keimanan kita dengan membuktikan kita beramal soleh dalam kehidupan kita, baik soleh spiritual maupun soleh sosial. Tingkatkan ibadah-ibadahnya, kemudian tingkatkan juga amalan soleh berupa sosialnya dengan berinfak sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita ingin beruntung, harus sucikan hati kita dari kemusyrikan-kemusyrikan yang meyakini bahwa ada kekuatan dari selain Allah. Sucikan
Dengan cara apa? Bertasbih pagi, siang, sore atau malam, bertasbih dan bertaubat kepada Allah. Semua itu bisa terjadi kalau kita disadarkan oleh Allah, kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, kalau kita diberi petunjuk oleh Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari para guru-guru, dari para ulama, para kiai, jangan jauh-jauh. Karena Allah memberikan petunjuk melalui guru-guru kita. Guru-guru kita, para ulama, para kiai dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada kita. Rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, yakhluqu ma yasha, yang menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Wa yahtar, dan Allah Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, wa yahtar, dan Dia juga yang memilihnya. Jadi Allah yang menciptakan, kemudian Allah pula yang memilihnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita telah diciptakan oleh Allah dengan cintanya, kemudian Allah memilih kita untuk kita dapat beribadah kepada Allah. Apakah ada yang tidak dipilih? Banyak. Kalau menjauh dari petunjuk Allah, tidak akan dipilih oleh Allah. Kalau dia mendekat, kenal kepada Allah, kemudian mendekat kepada Allah, dia adalah hamba pilihan dari Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka lahumul khiyarah, lain halnya kita manusia, tidak akan ada kita lahum bagi mereka khiyarah, pilihan-pilihan. Walaupun kita juga punya pilihan, namun yang terjadi adalah pilihannya Allah. Jadi pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita yang selama ini yang kita pilih, bisa saja kita memilihnya, namun kenyataan yang terjadi, apa yang kita pilih itu tidak terjadi, karena Allah tidak menghendaki pilihan kita. Yang terjadi adalah pilihannya Allah. Subhanallah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi jangan sampai di dalam hati kita meyakini ada kekuatan dari selain kekuatannya Allah. Sucikan hati kita dari bertasbih pagi, siang, sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, pengatur engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ya'lam, mengetahui, ma tukinnu suduruhum, apa-apa yang disembunyikan suduruhum, di dalam dada-dada kalian, di dalam dada-dada mereka, wa ma yu'linun, dan juga sebaliknya, apa-apa yang ditampakkan oleh mereka. Jadi yang Allah lihat pertama kali adalah hatinya, kemudian Allah lihat selanjutnya adalah perbuatannya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah dadanya, hatinya yang dilihat oleh Allah. Apakah sama apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang mereka perbuat? Maksudnya yang Allah lihat adalah niatnya, niatnya untuk Allah atau untuk selain Allah. Wa huwa Allah, dan dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, lahul hamdu, dialah Allah pemilik semua pujian, fil ula, di dalam
awal wal akhir dan akhir, di dunia dan sampai akhirat. Jadi pemilik segala puji itu miliknya Allah, di dunia sampai akhirat, dari awal sampai akhir. Walahul hukmu, dan milik Allah segala keputusan. Kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Wa ilaihi turja'un, dan ingat, kepada Allah kita akan dikembalikan. Tatkala kita wafat, tatkala kita mati, kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kelak peran seorang pemimpin itu sangat luar biasa. Makanya kita harus berpegang kepada dua hal agar kita tidak tersesat jalan kita selama kita hidup di dunia. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, tidak akan tersesat, kata baginda Rasul. Tidak akan tersesat kalian apabila kalian berpegang kepada dua hal itu. Apakah itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasuli, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulnya. Selama kita berpegang pada dua hal ini, Allah tidak akan menyesatkan kita. Allah akan selalu memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berpegang teguhlah kepada dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, berpegang teguhlah kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus sadar bahwa pentingnya kitabnya Allah berupa Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya kita jangan sampai kita tidak sadar, bahkan kita menolak kebenaran Al-Quran karena tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, berpeganglah pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah di dunia, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan di akhirat, berpeganglah kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ingin diselamatkan dunia dan juga di akhirat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Akhirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.